action, let's go. 조금물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teori dan pemikiran ekonomi pembangunan menurut Thomas Robert Malthus. Dengan beranggotakan Sajat Khawarizmi Maulana Mustafa, yang kedua Nuzuli Al-Qur'ani, yang ketiga Elvita Brilia, yang keempat Lana Najibul Fahmi, dan yang terakhir Arini Sri Agustin. Apa itu teori Malthus? Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian melalui keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan, menurut Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang korelasi teori Malthus di lingkungan Kota Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajat Khawarizmi Maulana Mustafa akan mengabarkan tentang korelasi antara teori Malthus dengan kependudukan di Kabupaten Jember dan sumber daya alam di Kabupaten Jember. Menurut data BPS terakhir pada tahun 2023, penduduk di Kabupaten Jember berjumlah 2.584 juta orang, yang kemudian ini mengalami peningkatan daripada tahun kemarin yang 2022 yang berjumlah sekitar 2.400 penduduk. Yang kemudian dari segi sumber daya alam, Kabupaten Jember sendiri memiliki sebuah kekayaan yang melimpah. Di antaranya adalah kekayaan tanah, kemudian kekayaan lahan pertanian, kemudian dari perikanan dan lain sebagainya. Kemudian dari kependudukan Malthus yang mengatakan bahwa dari kependudukan yang tidak dibarengi dengan sumber daya alam yang melimpah akan mengalami defisit yang sebesar-besarnya dalam ekonomi dalam sebuah negara. Kemudian meskipun di Kabupaten Jember ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi, akan mengalami penurunan dari segi ketersediaan dari sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama, dari segi lahan pertanian dan kemudian perkebunan dan lain sebagainya, Kabupaten Jember mempunyai luas lahan pertanian sebanyak 118,49 ribu hektar pada tahun 2022. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023, luas lahan pertanian Kabupaten Jember hanya tersisa 83 hektar. Penurunan luas lahan ini diakibatkan dikarenakan peralihan dari fungsi lahan pertanian diubah menjadi lahan perumahan untuk kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal pendudukan di Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua adalah tambang ataupun dari jenis pegunungan, yakni eksploitasi besar-besaran terjadi pada gumuk-gumuk di Kabupaten Jember. Di antaranya penambangan di Pakusari, kemudian Garahan dan lain sebagainya mengalami penurunan diakibatkan eksploitasi yang secara berlebihan. Pada tahun 2012, studi dari mahasiswa UNED dan studi dari mahasiswa Universitas Malang mengatakan bahwa menginventarisasi jumlah gumuk di Jember yaitu sekitar 1965. Kabarnya jumlah gumuk ini menyusut hingga 500-an saja. Kemudian dari segi kelautan dan perikanan, Kabupaten Jember dalam perikanan mempunyai potensi yang lebih tinggi daripada hal yang lainnya. Namun demikian, jumlah eksploitasi besar-besaran yakni dari pemancingan, kemudian pemberdayaan ikan dan lain sebagainya itu juga mengalami penurunan, diakibatkan keserakan daripada manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas korelasi teori Malthus dan ekonomi dari Kabupaten Jember. Yang pertama, benar adanya bahwa jumlah peningkatan penduduk akan mengalami penurunan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu. Namun, yang kedua adalah teori Malthus menggambarkan bahwa meskipun nantinya sumber daya alam yang dimiliki sebuah daerah itu akan menurun, namun produktivitas dan kualitas daripada sebuah barang yang akan diproduksi itu akan mengalami peningkatan. Dikarenakan ada faktor lain, yakni faktor peningkatan teknologi, kemudian ketersediaan mesin dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanian dan pangan, meneliti keterkaitan antara produksi pangan dengan teori Malthus, terutama dalam konteks pertanian di Jember. Teori Malthus berpengaruh dalam lingkungan pertanian dan pangan di Jember dengan menjelaskan keterkaitan antara produksi pangan dengan teori Malthus. Teori Malthus mengatakan bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur, sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Dalam konteks pertanian di Jember, ini berarti bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka produksi pangan akan meningkat secara cepat. Namun, jika tidak dapat meningkatkan produksi pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi kelaparan pangan yang dapat mengancam kesejahteraan penduduk. Untuk mengatasi pangan, teori Malthus mengatakan bahwa faktor penghambat yang dapat digunakan antara lain moral restraint dan vice, serta positive check yaitu vice dan misery. Dalam konteks pertanian di Jember, ini dapat dijelaskan melalui berbagai upaya-upaya untuk mengurangi kelahiran melalui upaya-upaya seperti moral restraint dan pengurangan kelahiran melalui aborsi, homoseksualitas, dan adultery. Selain itu, juga dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kematian melalui kejahatan kriminalitas dan pembunuhan serta melalui berbagai penyebab kematian seperti epidemik, bencana alam, kelaparan, dan peperangan. Selain itu, teori Malthus juga mengatakan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Dalam konteks pertanian di Jember, ini berarti jika tidak ada faktor penghambat, maka pertumbuhan penduduk akan meningkat sehingga akan membutuhkan pasokan pangan yang cukup. Oleh karena itu, dalam konteks pertanian di Jember, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kelaparan pangan dan meningkatkan produksi pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak urbanisasi terhadap penyediaan infrastruktur di Kota Jember dan relevansinya terhadap teori Malthus. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membawa dampak terhadap penyediaan infrastruktur di Kota Jember. Antara lain yang pertama, peningkatan permintaan infrastruktur. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Jember meningkatkan permintaan akan infrastruktur dasar seperti pertama perumahan. Meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal terutama bagi penduduk dengan pendapatan rendah. Yang kedua, transportasi, meningkatnya kebutuhan akan sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Yang ketiga, kesehatan, meningkatnya kebutuhan akan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua itu beban pada infrastruktur. Infrastruktur yang ada di Kota Jember itu yang dirancang untuk melayani jumlah penduduk yang lebih sedikit tidak mampu menampung lonjakan penduduk akibat urbanisasi. Hal ini menyebabkan kekurangan perumahan, yaitu banyak penduduk yang tinggal di tempat tinggal yang tidak layak huni, seperti di permukiman kumuh. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas. Sistem transportasi publik yang tidak memadai menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak mampu menampung seluruh penduduk yang membutuhkan. Yang ketiga, ketimpangan. Urbanisasi dapat memperparah ketimpangan di Kota Jember, seperti ketimpangan pendapatan. Penduduk yang baru datang ke Kota Jember seringkali memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk asli. Selanjutnya, ketimpangan akses terhadap infrastruktur. Penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Selanjutnya, relevansi dengan teori Malthus. Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu melebihi pertumbuhan sumber daya alam, sehingga akan terjadi ketimpangan dan kelaparan. Dalam konteks urbanisasi di Kota Jember ini, teori Malthus relevan karena pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu pertumbuhan penduduk di Kota Jember yang pesat akibat urbanisasi dapat menyebabkan ketimpangan dan kelaparan jika tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam di Kota Jember itu terbatas, sehingga urbanisasi dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya yaitu solusi. Pemerintah Kota Jember itu perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak urbanisasi terhadap penyediaan infrastruktur seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur,
yaitu dengan cara meningkatkan investasi dan infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Selanjutnya, mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di Kota Jember. Dengan mengatasi dampak urbanisasi terhadap penyediaan infrastruktur, pemerintah Kota Jember dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arini Sri Agustin akan menjelaskan tentang teori Malthus berkenaan dengan kesejahteraan sosial di kawasan Jember. Baik, awalnya pemikiran Malthus menyoroti bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya alam dan ekonominya, seperti di kawasan Jember, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan sosialnya. Dalam konteks wilayah Jember, di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi mungkin menjadi suatu masalah, pemikiran ini memicu untuk dapat melakukan suatu kebijakan yang tepat dalam mengelola pertumbuhan populasi, pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk menjaga kesejahteraan di tingkat lokal. Yaitu maksudnya adalah kesejahteraan sosial dapat terjadi apabila populasi penduduknya merata serta tidak berlebihan, dan juga wilayah yang menjadi pembangunan infrastruktur dapat dikelola dengan baik, sehingga keterbatasan pada pangan tetap terjaga dan tidak diperbanyak untuk melakukan suatu urbanisasi, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial maka akan terjadi akibat ketersediaan pangan dapat terus dijaga dengan baik. Akibatnya, masyarakat pun dapat bertahan hidup dengan tercukupi kesejahteraannya dalam segi perekonomiannya. Juga dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Maka kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan seperti yaitu adanya pembangunan suatu kebijakan terkait dengan Jamkesmas, terkait dengan beasiswa pendidikan, dan terkait dengan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan kesejahteraan sosial tersebut dapat mendorong kesejahteraan sosial di tingkat lokal terjamin, sehingga kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di kawasan Jember dapat berkurang. Pemikiran Malthus juga telah dikritik karena terlalu deterministik dan tidak mempertimbangkan kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, dapat mempertimbangkan perspektif yang penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan Jember. Yang mungkin adalah suatu kebijakan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dengan bekerja sama untuk mengintegrasikan pendekatan yang dapat menjamin kesejahteraan sosial tersebut. Mungkin cukup sekian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Fahmi dengan NIM 21105020001. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi teori Malthus di lingkungan Jember tentang konservasi lingkungan dan ketahanan sumber daya alam. Teori Malthus sendiri adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus pada abad ke-18. Teori ini berfokus pada pertumbuhan populasi manusia dan keterbatasan sumber daya alam yang ada. Dalam konteks konservasi lingkungan di Jember, terdapat korelasi antara teori Malthus dan upaya konservasi lingkungan dalam konteks ketahanan sumber daya alam. Berikut adalah salah satu
yang lebih rinci dari teori Malthus, yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya alam. Teori Malthus sendiri mengatakan dalam keterbatasan sumber daya alam yaitu populasi manusia akan melampaui kemampuan bumi untuk menyediakan sumber daya yang cukup. Di Jember sendiri keterbatasan sumber daya alam seperti air, lahan, dan energi menjadi perhatian utama dalam upaya konservasi lingkungan. Yang kedua ada pertumbuhan populasi. Teori Malthus juga menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung eksponensial sementara pertumbuhan sumber daya alam bersifat terbatas. Di Jember sendiri pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam seperti air bersih dan juga lahan pertanian. Upaya yang dilakukan di Jember perlu mempertimbangkan pertumbuhan populasi agar sumber daya alam dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga, ada ketahanan sumber daya alam. Teori Malthus mengaitkan keterbatasan sumber daya alam dengan ketahanan sumber daya alam. Ketahanan sumber daya alam mengacu pada kemampuan suatu alam mengacu pada daerah untuk mempertahankan kesediaan dan aksesibilitas sumber daya alam yang cukup. Di Jember salah satunya yaitu lingkungan untuk bertujuan meningkatkan ketahanan sumber daya alam dengan menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, kolerasi antara teori Malthus yaitu lingkungan di Jember penting untuk memperhatikan bahwa teori Malthus sedikit mempunyai kritik dan kontroversi. Beberapa ahli faktor-faktor seperti inovasi, teknologi, perubahan kebijakan, dan distribusi sumber daya yang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah dipaparkan yaitu pemikiran Malthus menyoroti bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya alam dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi antara kesediaan pangan dari sektor, urbanisasi pada lingkungan, kesejahteraan sosial, dan lainnya. Dalam konteks wilayah Jember ini, di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi mungkin menjadi masalah di mana lingkungan guna produksi pangan semakin terkikis. Pemikiran ini dapat memicu diskusi tentang perlunya kebijakan yang tepat dalam mengelola pertumbuhan populasi, pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan untuk menjaga kesejahteraan di tingkat lokal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.